Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Nikmatul Khalifah. Di sini kita akan membahas masalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dengan cara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dengan cara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ketika turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang terdekat terlebih dahulu dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruan dan mengikuti ajaran dari baginda Rasul Muhammad SAW. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Azum. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Ummu Aiman. Berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq, dari hari ke hari bertambah pula banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam ajaran agama Islam yang diserukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Orang-orang yang masuk agama Islam banyak baik dari kaum wanita maupun kaum laki-laki. Selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dakwah yang dilakukan secara terang-terangan ini turun ketika wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94-95. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Pertama-tama Nabi Muhammad SAW mengumpulkan seluruh sanak saudaranya di Bukit Sofa atau di kaki gunung Sofa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi salah satu dari pamannya, yaitu Abu Lahab, menentang keras dari ajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah dari Rasul Muhammad SAW. Di antaranya mereka mencoba menyuruh paman Nabi, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW tetap menolak dengan keras dengan mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluargaku mengucilkanku, aku akan terus tetap berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam." Kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah dari Nabi Muhammad SAW menjadikan mereka semakin geram dan emosi akan hal itu. Budak-budak mereka yang masuk agama Islam, mereka membunuh dan menyiksa sampai mereka meninggalkan ajaran dari baginda Rasul Muhammad SAW. Seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW diancam dan diteror agar menolak ajaran dari baginda Rasul Muhammad SAW. Abu Jahal sendiri, paman dari Nabi Muhammad SAW, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan membenci Nabi Muhammad SAW dengan harapan ia akan berhenti untuk berdakwah. Akan tetapi dari keluhuran akhlak baginda Rasul Muhammad SAW, mereka kaum Yahudi malah masuk Islam karena alasan keluhuran dari akhlak baginda Rasul Muhammad SAW. Kaum Quraisy sampai mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan Nabi Muhammad SAW seperti menawarkan harta benda, wanita, dan tahta. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap menolak akan hal itu. Setelah kafir Quraisy gagal lagi, maka akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Muthalib, dan Bani Hashim. Mereka memboikot ini. Umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Shib. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar surat yang berisi, yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Muslim. Yang kedua, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Yang keempat, kaum Quraisy
mengantar mayat orang Islam ke kubur. Yang keenam, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Selanjutnya yaitu cara meneladani dari perjuangan baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu pertama dengan tugas dan tanggung jawab tidak bisa dipikul seorang diri, tetapi harus ada kebersamaan dan persatuan baik dari berbagai kalangan masyarakat. Tanggung jawab harus dipikul secara bersama, maksudnya kita tidak akan bisa melakukan suatu hal atau apapun tanggung jawab yang kita lakukan itu seorang diri, tetapi kita harus melakukannya dengan cara bersama-sama agar terlaksana dengan baik. Selanjutnya yang kedua yaitu dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan yang baik. Kita harus memilih teman yang baik dan tidak melenceng dari apapun yang diajarkan oleh agama Islam. Sekarang banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kita itu diperbolehkan untuk berteman dengan orang yang mungkin istilahnya tidak baik, tetapi kita cuma sekedar berteman tetapi tidak mengikutinya. Kita cuma sekedar menghargainya. Jika misalnya kita diajak untuk hal-hal yang maksiat, kita harus menolak dengan tegas. Kita harus memilih teman yang lebih baik, yang mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik, agar diri kita itu tidak menyeleweng dari hal-hal yang buruk, tetapi kita harus memiliki prinsip, aku harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara yang memaksa. Jika kita merasa melihat teman kita melakukan hal buruk, kita tidak boleh menegurnya dengan cara paksa atau mengajak teman kita melakukan hal baik dengan paksaan, tetapi kita harus melakukannya dengan bertahap, menasehati dengan baik. Lebih baik loh kita melakukannya itu seperti ini. Kalau kamu melakukan seperti ini itu akan berdampak yang negatif. Lebih baik kita menyampaikan dengan cara yang baik. Jika kita menyampaikan dengan hal baik tetapi mereka menolak, kita harus tetap diam, tidak boleh sakit hati. Tapi kita sudah berusaha untuk menyampaikan hal baik tersebut. Jika mereka tidak menerima, kita tidak boleh sakit hati maupun mengejudge anak tersebut sebagai kamu dosa atau apapun itu. Karena yang mengetahui atau menentukan itu berdosa atau tidaknya atau hal-hal masalah hukum itu hanya Allah yang mengetahui dan menentukan. Mungkin untuk hari ini penyampaian tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah saya akhiri, dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada pengucapan atau kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.